penyidik. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia membenarkan kabar bahwa Ahmad Zain An-Najah yang ditangkap Densus 88 merupakan anggota Komisi Fatwa MUI. Dalam keterangan secara virtual di Mabes Polri, Ketua MUI Holil Nafis mengatakan MUI langsung menonaktifkan Ahmad Zain dari kepengurusan. MUI harus bubar atau terorisme akan terus subur, ditulis oleh Alifur Rahman. MUI adalah salah satu LSM dari sekian banyak LSM di Indonesia. Dan yang namanya LSM isinya ya bisa beragam macam, dari yang paling santun sampai yang teroris pun ada di dalamnya. Yang berbeda dari LSM yang lain, nama MUI ini agak berat di nama. Majelis Ulama Indonesia, seolah-olah yang masuk ke dalamnya sudah pasti ulama dan mewakili seluruh ulama di Indonesia. Sehingga dengan nama yang agak berat itulah MUI menjadi seperti lembaga paling suci sendiri, paling benar sendiri. Bahkan MUI adalah satu-satunya ormas di Indonesia yang bisa mengeluarkan label halal, padahal cuma LSM. Tapi kewenangannya seolah melebihi Kementerian Agama. Maka ketika ada anggota atau elit MUI ditangkap Densus karena jaringan teroris internasional, secara keorganisasian itu biasa, namanya juga LSM. Sekali lagi, isinya pasti beragam macam karena tidak hanya berisikan 1-2 orang. Namun kembali lagi karena berat di nama tadi, karena klaim ulama Indonesia itu, maka seolah-olah sekarang pemerintah dan kepolisian sedang menangkap ulama dan sedang mengganggu agama Islam di Indonesia. Logika dan fakta bahwa polisi yang menangkap juga orang Islam sengaja ditenggelamkan. Mereka para simpatisan pembela teroris fokus pada label ulama yang disematkan pada teroris yang tertangkap itu. Narasi pun berjalan liar. Ada yang bilang ini bagian dari kebangkitan PKI atau geng kafir yang menyerbu Islam Indonesia. Padahal sebenarnya ini persoalan sederhana tentang orang-orang yang menerima pendanaan dari luar negeri, dari teroris internasional. Kebetulan saja cara mereka cari uang adalah dengan menjadi anggota MUI dan bisnis pendidikan pesantren. Jika melihat pembelaan yang berlebihan dan muncul dari PKS dan para pembela teroris lainnya, jelas pembelaan mereka sudah berlebihan. Soalnya para ulama versi MUI ini tidak boleh sedikit pun tersentuh hukum, tidak boleh dianggap bersalah oleh negara. Pemahaman merasa benar sendiri dan sombong merasa paling hebat itu memang adalah bagian dari doktrin para kader teroris dimanapun. Karena syarat orang untuk menjadi teroris dan meledakkan diri hanya 2, bodoh dan sombong. 2 syarat itu sudah terpenuhi oleh banyak orang yang sekarang sedang getol-getolnya membela anggota MUI yang menjadi bagian dari jaringan teroris internasional. Jangan heran kalau banyak pendukung Rizik, Munarman, dan lain-lain itu kerap mengancam atau menunjukkan keangkuhannya. Banyak juga yang mengklaim siap membela sampai titik darah penghabisan, ya karena memang mereka adalah bibit-bibit teroris. Mereka tidak peduli dengan opini, referensi, dan logika berpikir waras, karena yang mereka yakini ulama harus dibela, ulama harus diselamatkan. Kalaupun ulama itu bersalah, tetap tidak boleh dihukum. Kenapa? Karena seburuk-buruknya ulama atau habaib tetap masuk surga. Itulah doktrin yang ditanamkan selama bertahun-tahun sampai logika mereka tumpul. Nah, sekali lagi, sikap-sikap seperti itu pada akhirnya mengacu pada 2 syarat, bodoh dan sombong. Lalu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Ya harus disadarkan. Pembubaran FPI dan HTI adalah contoh dan cara pemerintah dalam rangka menyadarkan banyak orang bahwa 2 ormas itu adalah ormas yang bermasalah dan berlawanan dengan negara. Setelah mereka dibubarkan, praktis pertemuan tidak bisa dipaksakan. Perekrutan anggota baru pun tidak bisa dilakukan. Malah yang ada, banyak anggota mereka kini mundur perlahan, sadar bahwa mereka selama ini salah jalan. Inilah kenapa MUI harus dibubarkan, karena kalau dipertahankan arogansi keulamaan mereka akan terus bertahan dan disembah oleh para pemuja fanatik yang bodoh dan sombong tadi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton channel Siwar TV. Akhirnya Anies gigit jari, Jokowi curi panggung Formula E, ditulis oleh Anto Cahaya. Beberapa waktu yang lalu di peresmian sirkuit Mandalika melalui Bambang Susatyo, politikus Golkar, Ketua MPR RI yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI membocorkan canda Jokowi kepada Sean Gelael yang ikut ajang Formula E atau E-Prix yang sedianya diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juni 2022.
Saat itu kata Bamsud, Presiden Jokowi menantang Sean Gelael untuk ikut serta di ajang Formula E. Kemudian secara beramai-ramai, candaan Presiden Jokowi itu sebagai pesan simbolik jika Formula E direstui oleh Presiden Jokowi di tengah polemik yang masih diselidiki oleh KPK atas laporan masyarakat terkait dugaan korupsi. Jokowi ini memang paling jago kalau lempar simbol, khas gaya politik orang Solo. Kadang tidak perlu membuat sebuah pernyataan yang disorot banyak lampu, kamera, dan di atas panggung. Cukup dengan sentilan saja sudah menjawab sedikit teka-teki tapi sekaligus masih diliputi misteri. Dan kita disuruh membedainya, sontolo ya memang, haha. Akan tetapi semakin kesini kian terang setelah Erick Thohir, Menteri BUMN yang akhir-akhir ini wajahnya banyak nongol di ATM dengan senyum cerahnya itu, tapi tidak sebanding saldo kita yang sering berada. Dalam sebuah kesempatan memberi pernyataan di depan awak media terkait Formula E. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menilai bahwa kompetisi balap mobil listrik Formula E di Jakarta tahun depan merupakan event besar yang bisa mempromosikan Indonesia kepada dunia. Tentu event yang lain itu adalah event yang lebih daripada mempromosikan Indonesia. Apakah Formula E, apakah MotoGP? Kata Erick Thohir kepada wartawan kemarin di Jakarta. Selain itu, Erick Thohir juga menuturkan bahwa pada tahun 2022 akan ada banyak event besar di Indonesia. Bahkan baru-baru ini Presiden Jokowi pun memberikan pernyataan yang amat jelas di Indonesia International Motor Show atau IIMS Hybrid 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui penyelenggaraan pameran ini reputasi Indonesia di dunia otomotif bisa ditingkatkan dan sekaligus menunjukkan kesiapan kita untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan event otomotif berskala internasional, termasuk persiapan kita untuk menggelar MotoGP di Mandalika, Formula E di Jakarta, dan event-event internasional lainnya, kata Presiden Jokowi secara daring dari Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 15 April. Dari pernyataan di atas sudah jelas bahasa bersaya Presiden Jokowi saat peresmian sirkuit Mandalika. Rupanya benar adanya sebagai restu agar penyelenggaraan Formula E tidak boleh berhenti atau gagal. Dan juga pernyataan di IIMS Hybrid 2021. Lantas bagaimana dengan dugaan korupsi Formula E? Korupsi dan penyelenggaraan Formula E itu dua hal yang berbeda. Jika memang ada korupsi, lantas tidak serta-merta menghentikan penyelenggaraan yang sudah dijadwalkan. Memangnya Candi Hambalang di masa SBY dulu? Enggak lah, jalan Jokowi tak sebanding SBY. Jika memang ternyata ada korupsi misalnya, ya itu bagian dari lembaga anti rasuah, biar mereka yang mengurusinya. Jika ternyata dari penyelidikan KPK tidak ditemukan tindak kejahatan yang mengarah ke unsur pidana, maka secara otomatis dihentikan penyelidikannya. Pada intinya, ada dan tidaknya korupsi Formula E tetap jalan. Pasalnya, ini pertaruhan gengsi negara. Apa ya, kita mau semisal terbukti korupsi lantas ajang Formula E mandek, maka sudah pasti negara dan rakyat Indonesia yang dirugikan. Dan yang lebih mengerikan, borok kita atas ulah di DKI Jakarta ini baunya ke seluruh dunia.